kita perlu pengurapan dari Tuhan untuk kita bisa menjadi dewasa. Tapi dalam kedewasaan kita, kita akan mengalami satu pengurapan Tuhan. Ya, apa pengurapan itu? Kita akan belajar ya. Apa kabar saudara? Ya, ini bangku-bangku sudah penuh, nanti kita harus cari tempat yang lebih lagi ya. Karena sekarang adalah musim yes, harvest now. Ya, kita tahu bahwa ini ruangan ini udah gak cukup ya. Kita akan minta sama Tuhan untuk lebih banyak jiwa-jiwa lagi dan ruangan yang lebih besar ya, untuk menjangkau, untuk banyak orang boleh mengalami Tuhan. Amin. Ya, hari ini kita akan belajar tentang mungkin semua kita udah tahu ya bahwa awal bulan ini tanggal 2 hampir jam 12, jam 11 sekian gitu, kita udah memasuki tahun Ibrani ya, yaitu 5785 yang akan berakhir di 22 September tahun depan ya. Apakah sudah di ibadah ini saya percaya sudah mendengar tentang tahun PH, bukan? Ada yang belum dengar? Sudah ya? Oke, tapi hari ini saya akan berbicara juga tentang PH dengan yang apa yang Tuhan taruh di dalam hati saya, dan saya beri judul tahun untuk mendesak ke dalam kedewasaan. Amin saudara. Ya, saya mau bertanya, adakah saudara yang di sini yang baru mengenal Tuhan belum kurang dari 5 tahun? Kurang dari 5 tahun menjadi orang Kristen lah atau menerima baptisan. Ada yang kurang dari 5 tahun? Gak ada. Jadi semuanya lebih dari 5 tahun. Betul saudara? Oh, ada berapa? 1 ya, cuman 1 ya. Jadi semua kita sudah melebihi 5 tahun. Betul? Ya, jadi kita udah lumayan gitu ya. Udah tiap hari, mungkin seminggu paling sebulan paling dikit ya, paling dikit kita udah ke gereja sebulan mungkin 3 kali ya, paling dikit 3 kali. Setahun 52 minggu kali 3 kali, jadi 150-an loh saudara. Kalau 150-an mendengar firman Tuhan, berkecimpung dalam hadirat Tuhan, ya kalau kita belum bertumbuh secara dewasa, berarti lumayan juga ya, kita harus cepat-cepat ya, karena nggak mungkin anak kecil yang dikasih makan ya akan terus begini aja saudara. Ya, itu ada problem kalau misalnya anak kecil yang 5 tahun tuh kira-kira 400-500 kali lah ya, 500 kali. Belum lagi kita dengar di YouTube ataupun di menara doa ataupun di dalam itu kita udah dengar paling dikit yang 5 tahun ya, itu udah mendengar firman Tuhan ataupun udah merasakan hadirat Tuhan lebih dari 500 kali paling dikit. Jadi kalau kita belum bertumbuh ke dalam dewasaan, itu agak dipertanyakan apakah ada sesuatu yang salah ya. Kalau misalnya kita anak kecil, kalau ada yang menjaga anak kecil, ya 1, 2, 3, enggak 4, ya yang jaga anak kecil, kalau tiap hari kita kasih susu, kita kasih makan, dan kita pelihara dia dengan baik, dia enggak sakit, enggak apa, tetapi tetap 5 tahun dia tetap kecil gitu ya. Nah, itu orang tuanya pasti akan curiga. Ya, kenapa anakku? Dan orang tuanya mungkin akan periksa ke dokter untuk mendiagnosa gitu ya, apa yang salah. Sehingga
Nggak bisa anak kecil 5 tahun tetap aja seperti bayi yang misalnya mungkin cuman 100 cm gitu ya, 1 meter, ya 100 meter dan paling tinggi 120 mungkin. Anak umur 5 tahun kalau cuma 120, 100 atau 110 gitu ya, itu agak memprihatinkan. Ya, begitu juga kadang-kadang kita dalam kekristenan kita. Ya, hari ini kita akan belajar tentang kenapa tahun 5785 PH itu bisa hubungkan dengan kita perlu mendesak ke dalam kedewasaan. Ya, karena 5785 ini kalau kita lihat angka 5 kalau ada yang tahu adalah angka kasih karunia. Ya, nah kita lihat 5785 ada berapa 5 di dalamnya? 2 ya. Jadi dimulai dengan kasih karunia dan diakhiri dengan kasih karunia. Tetapi kalau saudara lihat lagi, 5 tambah 7, 12 tambah 8, 20 tambah 5, 25 bagi 5 itu tuh 5. Jadi kita ada 5 kali 5 punya luar biasa tahun. Ya, jadi di sini kenapa adalah tahun yang luar biasa. Di mana kita melihat kalau menurut yang mereka yang menghitung ya, 1000 tahun itu cuman ada sekali yang begini. Totalnya 25 dan 25 itu 5 kali 5 baru dapat 25. 1000 tahun sekali. Jadi begitu jarangnya tahun ini. Jadi adalah tahun yang luar biasa bagi saudara dan saya, yaitu kasih karunia. Ya, kasih karunia sama juga dengan anugerah. Apakah ada yang nggak tahu apa itu kasih karunia? Kasih karunia adalah sesuatu yang kita nggak mampu lakukan dan Tuhan memampukan. Ada sesuatu yang kita nggak layak terima, tapi Tuhan layakkan kita terima. Salah satunya adalah keselamatan. Ya, keselamatan adalah setiap kita, nggak ada yang layak terima itu. Tapi Tuhan Yesus datang ke muka bumi ini, menjelma menjadi manusia, mati di kayu salib untuk saudara dan saya, supaya kita layak menerima anugerah ini. Supaya kita layak dipulihkan dengan Bapa hubungannya. Ini adalah anugerah. Dan tahun ini adalah tahun yang luar biasa yang kita perlu mengambil kesempatan ini untuk kita bisa mendesak ke dalam kedewasaan. Amin saudara. Saya tahu untuk menjadi dewasa banyak kali orang gak suka. Kenapa? Karena kalau dewasa tuh banyak tanggung jawab saudara. Betul? Kalau udah menjadi dewasa tuh pasti disuruh ini, disuruh itu, ya dengan tanggung jawab yang sejibun, ya sebanyak mungkin. Karena kenapa? Ya sudah dewasa. Saudara, kalau saudara di rumah dibesarkan, sesudah dibesarkan pasti tujuan dan salah satu bagian dari tanggung jawab saudara adalah untuk juga mengambil bagian dalam kelangsungan ataupun segala sesuatu untuk di rumah saudara, di keluarga saudara, betul kah? Ya, kita nggak mungkin membesarkan seseorang anak sampai besar. Oh sudah, kamu udah besar, ya udah lepas. Ya bisa, tetapi orang tua juga mengharapkan anak itu bertanggung jawab. Anak itu besar, bukan hanya sesudah itu lupa orang tua, sesudah itu nikmatin hidup sendiri dan tidak menjadi bagian dari keluarga ini. Memang menjadi dewasa itu enggak enak. Ya, sehingga banyak orang yang udah berumur-umur gitu ya, masih mau jadi anak kecil. Masih mau dimomong, masih mau namanya anak kecil. Oh, kamu paling baik, kamu paling cantik, selalu mau dipuji. Kalau nggak dipuji ngambek, atau nggak selalu mengalah untuk dia gitu kan ya. Ya biasanya kalau ada anak kecil di rumah, biasanya semua orang akan mengalah kepada dia. Ya, dia yang menjadi pusat perhatian.
Betul? Ya kalau udah umur 30, udah jenggotan ya. Dan dia masih mau untuk memberi makan egonya, selalu harus menjadi pusat perhatian, harus menerima kalau enggak egonya itu langsung enggak enak, ya itu namanya anak. Badan boleh besar, tetapi dalamnya masih bayi, saudara. Ya, sehari ini kita mau belajar tentang firman Tuhan yang katakan, yuk kita baca sama-sama di Di Ibrani 6 ayat 1. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Janganlah mengulang ajaran dasar tentang Kristus. Marilah kita lanjutkan kepada hal-hal lain dan pengertian kita sebagaimana tentu tidak perlu lagi kita membicarakan betapa menjaga keselamatan melalui perbuatan baik dan tahu Allah. Amin. Di sini dikatakan kita keselamatan, ya kita semua pernah ngalamin. Ya, tetapi kita nggak boleh terus tinggal di dalam keselamatan itu. Ya, keselamatan adalah kasih karunia. Yes, ya setiap kita nggak ada yang layak untuk terima itu, tapi karena kasih karunia Tuhan kita mendapat keselamatan itu. Dan dalam keselamatan, yes, keselamatan adalah gratis. Ya, Tuhan memberikan kita dengan cuma-cuma keselamatan itu. Nggak ada yang perlu bayar sedikit pun. Tetapi sesudah keselamatan itu, kita perlu mengerjakan keselamatan kita. Amin. Ya, sehingga di sini di ayat ini katakan, janganlah kita terus mengulang. Cuma keselamatan adalah artinya jangan hanya dari terus dasarnya itu terus dan kita nggak bisa bertumbuh. Ya, saya bersyukur untuk gereja kita yang enggak terus menina bobokkan kita dengan hanya sampai keselamatan. Ya, Tuhan menyelamatkan kita untuk apa? Jadi apa, saudara? Jadi murid. Ya, anak yang sudah dari bayi udah makan. Nah, cucu saya baru umur 2 tahun, setahun setengah ya besok. Nah, orang tuanya udah sibuk cariin sekolah untuk nanti umur 3 ya. Jadi anak dilahirkan memang ada masanya cuman di rumah, dinina bobo, dikasih makan supaya apa? Supaya dia sekolah, belajar, jadi murid. Begitu juga saudara dan saya. Tuhan menyelamatkan saudara dan saya bukan hanya cuman untuk berkati kamu, diberkati sampai berkat sampai ini ya. Tetapi Tuhan punya rencana bahwa setiap kita dilahirkan untuk menjadi murid. Sesudah murid kita akan memuridkan. Nah, di murid inilah memang gak enak. Ya, kecil-kecil mungkin 3 tahun. Kalau saudara lihat ya di rumah gitu, kadang-kadang di depannya ada pagi-pagi atau siang-siang anak kecil gitu ya, tunggu school bus ya. Badannya masih kecil tapi tasnya aja lebih gede dari ininya. Ya, dia sudah harus belajar. Saudara. Belajar apa? Biarpun orang tuanya, ya anakku, kamu gitu kecil, pegang ya maksudnya ini tas yang begitu gede, lebih gede dari kamu, ya mungkin orang tuanya nggak tega. Tetapi itulah proses pembelajaran. Dia nggak akan bisa ya belajar menjadi murid. Bagian dari belajar adalah tanggung jawab. Ya saudara, bagian pembelajaran saudara dan saya menjadi murid adalah kita perlu belajar. Dan kita nggak bisa tinggal di dalam hanya keselamatan. Dan seorang hamba Tuhan namanya James Gold dikatakan tahun ini kita perlu menginikan kesempatan yang Tuhan berikan
dengan double grace, grace upon grace, ya 25 yang semuanya 5-5-nya kalau dibagi itu menjadi grace 5 kali 5. Luar biasa. Itu adalah satu kasih karunia untuk memampukan kita, untuk kita mendesak masuk ke dalam kedewasaan. Saya tahu menjadi dewasa itu gak gampang, apalagi yang suka didinda-bobokkan, ya. Tapi itu tidak ada pilihan bagi kita. Kita harus menjadi dewasa. Amin, katakan kepada sebelahmu. Ayo dewasa yuk. Apa arti dewasa nih saudara? Apa arti dewasa? Dewasa berbicara bukan hanya tubuhnya yang tinggi besar, tubuhnya yang berkembang, ya, segala organnya berkembang, tapi dewasa juga berbicara tentang roh jiwa. Berapa banyak kita lihat orang-orang yang badannya sudah dianggap dewasa, tetapi di dalamnya itu masih kanak-kanak. Berapa banyak kita lihat masih konflik batin, konflik ini, konflik itu. Itu membuktikan Paulus berkata kalau kita masih konflik dalam tanda kutip, baik dengan diri sendiri, dengan orang lain, itu membuktikan kita belum dewasa. Ya, salah satu bagian dari kedewasaan adalah kita sudah bisa memanage, mengatur, ya, emosi kita. Kalau anak kecil biasanya nggak semua anak kecil, tapi kebanyakan. Anak kecil kalau mau nangis, nangis aja. Di mall, di sekolah, ya. Ataupun kadang-kadang ya di mana dia tiduran di situ, dia gosok-gosok kaki. Betul? Karena dia anak kecil. Dia nggak mengerti bahwa emosi itu harus diatur, ya, bahwa saya nggak boleh dikendalikan oleh emosi saya. Seseorang yang sudah dewasa akan mengerti, oh kalau saya lagi sedih ataupun marah atau apa, saya harus bukan sembunyi ya, tetapi saya harus mencari tempat yang tepat untuk melampiaskan emosi saya. Itu kedewasaan, saudara. Ya, begitu juga dengan roh. Ya, hari ini kita mau belajar bagaimana kita menjadi dewasa. Ya, saya nggak akan ngerangkap sampai detail, tapi kedewasaan itu bukan hanya mencakup tubuh. Tubuh mah gampang, dikasih makan pasti gede. Ya, gede ke atas atau gede ke samping, pasti punya. Nah, bagaimana dengan jiwa kita? Kadang-kadang kita lebih memperhatikan tubuh, kedewasaan tubuh. Wah, aduh udah lebar ke kanan ke kiri, mau sempitin deh. Ya, nggak makan gitu ya. Atau mau ke atas, loncat-loncat gitu ya, supaya bisa tinggi ke atas gitu. Tetapi pernahkah kita memperdulikan jiwa kita yang bagian dalamnya adalah juga roh kita? Kedewasaan itu mungkin saudara kecil ya, karena memang DNA-nya di keluarganya kecil mungil. Tetapi ada orang-orang yang kecil mungil tetapi sininya mereka sudah dewasa. Mereka bahkan lebih dewasa. Dewasa tidak tergantung kepada umur. Ya, ada yang 70 tahun masih kayak anak kecil. Betul? Ada yang 15 tahun sudah dewasa. Jadi kedewasaan bukan bergantung kepada umur. Sehingga kita perlu mengerti, ya, kedewasaan, tanda dari kedewasaan salah satunya adalah kita bisa mengatur emosi kita. Ya, kita bisa tahu di mana waktunya kita perlu melampiaskan atau menyalurkan emosi kita. Ya, sehingga kalau masih ada konflik sana sini terhadap diri sendiri ataupun terhadap yang lain, itu berarti kita masih perlu kayau. Oke, apa tahu kayau? Tambah minyak, saudara. Ya, tambah minyak dalam arti literal atau tambah minyak dalam arti pengurapan. Kita perlu pengurapan dari Tuhan untuk kita bisa menjadi dewasa. Hamba Tuhan ini katakan,
perlunya kita membangun fondasi yang kokoh dalam Kristus, bukannya hanya tinggal di dalam fase keselamatan saja, tetapi dalam kedewasaan kita, kita akan mengalami satu pengurapan Tuhan. Ya, apa pengurapan itu? Kita akan belajar ya. Saya akan pelan-pelan di sini. Mungkin saya cuma akan ini aja ya. Pengurapan raja dan iman hanya didapatkan kepada orang yang sudah dewasa. Ya, di dalam saudara tahu orang kalau menjadi raja pasti harus dewasa ya saudara ya. Tetapi memang Alkitab ada mencatat karena keadaan anak 6 tahun dijadikan raja. Ya, saya lupa namanya. Tetapi waktu dia menjabat sebagai raja itu hanya simbol. Di belakangnya itu pasti ada seseorang imam besar ya yang mendukung dia, yang menasehati dia untuk menjalankan segala pemerintahan. Ya, nggak mungkin anak 6 tahun dijadikan raja karena dia nggak ngerti apa yang baik, apa yang tidak, masih belum, karena dia sendiri pun masih dalam pembelajaran. Ya, jadi hanya orang yang dewasa yang akan mengalami pengurapan raja. Raja untuk apa sih saudara? Raja berbicara tentang otoritas. Ada yang suka otoritas? Semua kita suka otoritas. Apa itu otoritas? Otoritas yaitu kamu perintahkan sesuatu dan sesuatu itu harus terjadi. Itu otoritas, sama dengan kuasa. Ya, otoritas dan kuasa. Kuasa adalah dengan nama kamu saja, ya dengan nama, ya orang udah bilang, oke. Ya, itu tuh kuasa yang dibawa oleh seorang raja. Ada raja yang nggak memerintah sesuatu, yang lain nggak mau dengar, nggak mau melakukan, ada sih. Ujung-ujungnya nanti dipenggal. Ya, jadi kita perlu pengurapan raja dan hanya orang-orang yang dewasa yang akan mengalami pengurapan itu. Untuk apa pengurapan itu? Kita sedang menuju ke tahun 2033. Kita sedang menuju dalam menggenapi amanat agung. Kita sedang menuju kepada harvest now, dan sekarang masih. Kita perlukan pengurapan itu, di mana kita deklarasikan sesuatu itu terjadi. Ya, kenapa kita mungkin ke dalam kehidupan kekristenan kita merasakan selalu kalah? Kok saya dalam nama Yesus aku ikat, aku lumpuhkan, kok nggak jadi? Memang kadang-kadang, biarpun, ya, bukan berarti kalau kita sudah mendapat pengurapan raja, apapun yang kita ngomong pasti terjadi. Belum tentu. Ya, itu kehendak Tuhan. Tetapi sesuatu kalau kita mendapat pengurapan itu, kita akan berbicara kepada musuh dan musuh harus mendengar kepada kita. Karena kita diberikan otoritas, kita diberikan kuasa, saudara. Itu diperlukan bukan hanya saudara mau menyelesaikan amanat agung, tapi juga diperlukan dalam kehidupanmu sehari-hari. Amin. Karena kita perlu itu. Kedua, pengurapan iman. Ya, saya iman, bukan imam. Ya, pengurapan imam adalah pengurapan di mana imam berbicara tentang seseorang yang menjadi bumper. Bumper tahu saudara? Ya, antara Tuhan dengan umatnya. Stand in between, stand in gap. Oke, berdiri di tengah-tengah antara Tuhan dengan umatnya, itu imam. Adalah saudara dan saya. Amin. Katakan kepada sebelahmu, engkau adalah raja dan imam. Saudara mau ini? Pengurapan ini akan membuat kita bisa stand in the gap. Kita bisa menyelesaikan amanat agung. Kita bisa menarik turun kerajaan alam turun ke muka bumi ini. Amin saudara. Saudara percaya saudara bisa melakukan hal-hal yang ajaib. Amin saudara.
Ya itu karena ada pengurapan Tuhan untuk saudara dan saya. Pengurapan itu hanya diberikan kepada mereka yang sudah dewasa. Tahun ini tahun kasih karunia. Biarlah kita mau mendesak. Ayo, jangan lagi terus konflik batin. Kepahitan lah, tersinggung lah, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit tersungging, sedikit-sedikit kepahitan, segala macam. Udah gak zamannya bro. Katakan kepada sebelahmu, udah gak zamannya sekarang. Udah gak zamannya konflik-konflik lagi saudara. Yang zamannya sekarang adalah kita fokus. Ya, apa yang kita fokuskan adalah keselamatan jiwa-jiwa. Adalah kita mau berdiri untuk Hong Kong. Kita mau berdiri sebagai penengah antara Hong Kong dengan Tuhan. Diperlukan setiap kita yang dewasa sehingga kita mendapat pengurapan raja dan imam, saudara. Ya, di mana kita boleh dengan kuasa dan otoritas yang Tuhan berikan, dengan kuasa dan otoritas nama Yesus. Bukan nama siapa-siapa, nama Yesus. Setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Amin. Diperlukan kedewasaan. Diperlukan kita tidak lagi memikirkan saya. Anak kecil selalu berkata, bagian saya mana? Saya lagi. Itu anak kecil. Oke, gak zamannya lagi sekarang saudara. Zaman ini adalah kita mau mengejar perkenanan Tuhan. Kita mau mengejar menyelesaikan amanat agung. Diperlukan kedewasaan. Sehingga ada pengurapan raja, ada pengurapan imam turun kepada kita. Amin, dalam nama Yesus. Yes. Dan di sini kasih karunia memampukan kita. Memang kita gak mampu menjadi orang dewasa, kadang-kadang kita masih hidup dalam daging. Kita adalah manusia roh yang tinggal di dalam daging. Tetapi kadang-kadang daging ini suka keluar juga, ya kan? Suka keluar juga untuk buat kita jadi Tuhan ampuni saya gitu ya. Ya kita memang manusia roh yang tinggal di dalam daging, tetapi ini akan membuat kita harus terus naik dan naik. Nggak boleh dagingnya semakin berkuasa, tapi roh yang ada di dalam diri kita harusnya semakin berkuasa atas daging kita. Ya, kadang-kadang bisa kecolongan, bisa. Ya, secara realistik kita nggak bisa bilang kita hidup di awan-awan permai. No, kita masih hidup di dunia ini. Tetapi orang-orang yang dewasa adalah orang-orang yang menghadapi konflik dan dia cepat berbalik. Dia cepat berkata, Tuhan tolong saya, Tuhan ampuni saya nggak mau hidup dalam ini. Itu dewasa. Anak kecil akan dipiara terus emosinya. Iya tadi mama nggak beliin saya, tadi mama sayangnya sama yang adik, tadi mama ini dan itu. Ya, anak kecil akan pelihara emosinya yang terus berkata komplain ini, komplain itu. Tapi kalau orang-orang yang dewasa, kita bisa jatuh, kita bisa kecolongan dalam tanda kutip. Ya, tetapi kita cepat bangun dan move on. Itulah arti kedewasaan. Amin saudara. Biarlah kita mau menjadi dewasa. Di kemampuan, Tuhan akan berikan kita kemampuan. Tuhan akan berikan dengan kasih karunia-Nya. Karena tahun ini, di tahun PH ini, kita mendapat kasih karunia Tuhan. Kasih karunia yang luar biasa, 5 kali 5, 25. Yang gak pernah 1000 tahun, saudara bisa hidup 1000 tahun. Di dalam kehidupan kita mungkin kita cuma alami sekali. Ya, once in a lifetime. Bahwa saudara dan saya tahun ini kita pergunakan. Karena kasih karunia ini sungguh luar biasa. Untuk kita mau mengejar, mendesak. Oke, mendesak supaya kita bisa dewasa. Dalam kedewasaan Tuhan akan berikan pengurapan raja dan imam. Amin saudara. Dan sekali lagi saya mau katakan, kasih karunia bukanlah izin, bukanlah license. Kalau saya katakan ya, license itu satu surat izin untuk kita berbuat dosa.
Ya, kadang-kadang orang bisa bilang, kan Tuhan Maha Pengasih, kan Tuhan Maha Baik. Ya, nggak apa-apa deh, saya nikmati sebentar Tuhan, ntar saya balik lagi. Kasih karunia bukanlah izin, surat izin untuk kita hidup dalam kedagingan. Bukanlah surat izin untuk membuat hidup sembrono sesudah diselamatkan. Amin, saudara. Biarlah kita mempergunakan tahun ini di mana kita boleh, Tuhan aku mau. Tuhan aku mau hidup dalam kasih karunia-Mu. Aku mau hidup dewasa. Aku mau Tuhan menjadi dewasa sehingga Tuhan percayakan, Tuhan berikan kepada saya pengurapan raja, pengurapan imam. Ada yang mau mendapat pengurapan ini? Yes. Saudara akan berkata kepada masalahmu, kepada gunungmu, hai engkau gunung, beranjaklah. Itulah pengurapan. Karena kita punya kuasa, kita punya otoritas. Untuk kita punya otoritas itu, kita perlu dewasa, saudara. Oke, dan hanya orang-orang yang dewasa. Imam gak mungkin hanya orang yang anak-anak bisa menjadi imam. Tapi ya Samuel, memang waktu Samuel masih kecil pun dia menjadi asisten imam. Ya, kecil-kecil dipakein baju jubah baby gitu ya, lucu sekali ya. Tetapi kebanyakan pada umumnya seorang imam adalah seorang yang dewasa. Dan biarlah setiap kita mau mengejar, mendesak kedewasaan kita. Biar katakan, ya Tuhan, biarpun sakit, aku mau move on. Biarpun rasanya gak enak, aku mau tahan, aku mau, karena orang dewasa harus menghadapi semuanya. Dan aku tahu bukan aku sendiri yang menghadapinya. Karena Roh Kudus yang ada di dalam diriku. Dan tahun ini juga bagian dari Roh Kudus. Sungguh tahun yang luar biasa, saudara. Biarlah kita menikmati tahun ini. Setiap hari kita mau berkata, Tuhan, aku mau hidup yang memuliakan nama-Mu. Aku mau hidup supaya Tuhan, orang-orang melihat Tuhan dalam hidup saya. Dan mereka mau berkata seperti Sakaria 8 katakan, aku mau ikut dengan Engkau, menyembah Allah-Mu, karena aku melihat penyertaannya terhadap diri-Mu. Apakah ada yang saudara yang mau ini? Yuk mari kita yang mau, kita bangkit berdiri.